Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indriani Agustis dengan NPM 2110007. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu materi dalam statistika, yaitu konsep probabilitas. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Untuk tema Reta, silahkan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Marita Muajairawan dengan NPM 200110010. Oke, selanjutnya untuk Teh Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Larasati dengan NPM 200110073. Perkenalkan, nama saya Firdausyah Putri Amalia dengan NPM 200110063. Selanjutnya Teh Destia. Perkenalkan, saya Destia Fitriani dengan NPM 200110005. Yang terakhir untuk Kang Andika, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Kurniawan dengan NPM 200110009. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan untuk pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Teh Mareta. Teh Mareta, silakan untuk mempresentasikan. Perkenalan, semua keputusan investasi dibuat dalam lingkungan yang beresiko. Alat yang membuat kita memutuskan dengan konsistensi dan logika dalam pengaturan ini berada di bawah judul probabilitas. Kami mengilustrasikan bagaimana alat ini berlaku untuk masalah seperti memprediksi kinerja manajer investasi, memperkirakan variabel keuangan, dan menentukan harga obligasi, sehingga mereka secara adil mengkompensasi pemegang obligasi untuk risiko gagal bayar. Fokus kami adalah praktis yang paling penting untuk dilakukan penelitian dan praktik investasi. Salah satu konsep tersebut adalah independensi, yang berkaitan dengan prediktabilitas pengembalian dan variabel keuangan. Yang lainnya adalah ekspektasi, karena analis terus melihat ke masa depan dalam analis dan keputusan mereka, analis dan investor juga harus mengatasi variabilitas. Kami menghadirkan variance atau dispersi di sekitar ekspektasi sebagai konsep risiko yang penting dalam investasi. Di beberapa area, perhitungan probabilitas melibatkan pendefinisian dan perhitungan hasil. Probabilitas nilai yang diharapkan dan variansi. Kekhawatiran investor berpusat pada pengembalian. Pengembalian aset berisiko adalah contoh dari variabel acak yang besarnya hasilnya, atau nilai yang mungkin tidak pasti. Misalnya, portofolio yang memiliki tujuan pengembalian 10% per tahun. Fokus manajer portofolio saat ini mungkin pada mendapatkan pengembalian yang kurang dari 10% selama tahun depan. 10% adalah nilai atau hasil tertentu dari variabel acak pengembalian portofolio. Meskipun kita mungkin khawatir tentang satu hasil, seringkali minat kita mungkin pada serangkaian hasil. Konsep peristiwa mencakup keduanya. Probabilitas memiliki dua sifat yang bersama-sama membentuk definisinya. Definisi probabilitas yaitu probabilitas suatu kejadian E adalah angka antara 0 dan 1 dibagi angka 0 kurang dari sama dengan PE subkurung kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, jumlah peluang dari setiap rangkaian kejadian yang saling lepas dan saling melengkapi sama dengan 1. Dalam definisi di atas, berarti bahwa hanya satu peristiwa yang dapat terjadi pada satu waktu. Lengkap berarti bahwa peristiwa mencakup semua hasil yang mungkin. Acara A sama dengan portofolio menghasilkan pengembalian 10% dan B, portofolio menghasilkan pengembalian di bawah 10%. Saling lepas karena A dan B keduanya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Misalkan, kita mendefinisikan peristiwa ketiga C
sama dengan portofolio menghasilkan pengembalian di atas 10%. Jelas A, B, dan C adalah peristiwa yang saling eksklusif dan lengkap. Tiap P, A, P, B, dan PC adalah bilangan antara 0 dan 1. Dan PA ditambah PB ditambah PC sama dengan 1. Probabilitas dari setiap kejadian adalah jumlah probabilitas dari hasil yang berbeda yang termasuk dalam definisi kejadian. Sebelumnya, untuk mengilustrasikan sebuah konsep, kami mengasumsikan probabilitas 0,40 untuk portofolio yang menghasilkan kurang dari 10%, tanpa membenarkan asumsi tertentu. Membuat keputusan keuangan aktual dengan menggunakan probabilitas yang tidak akurat mungkin memiliki konsekuensi yang serius. Dalam investasi, kita sering memperkirakan probabilitas suatu peristiwa sebagai frekuensi relatif terjadinya berdasarkan data historis. Metode ini menghasilkan probabilitas empiris yang dimana jenis peluang ini adalah kemungkinan subjektif. Satu gambar pada penilaian pribadi, probabilitas subjektif sangat penting dalam investasi. Kami menafsirkan probabilitas yang dinyatakan dalam peluang sebagai berikut. Probabilitas dinyatakan sebagai peluang diberikan kemungkinan PE yang pertama, peluang untuk E sama dengan P kali E dibagi 1 kurang P kali E. Kemungkinan untuk P adalah peluang dari E dibagi 1 dikurangi peluang E. Diberikan peluang untuk E dari A ke B. Probabilitas tersirat dari E adalah A per A plus B. Yang kedua, peluang melawan. E sama dengan 1 dikurang P kali E dibagi P kali E. Kebalikan dari peluang E. Diberikan peluang melawan E dari A ke B. Probabilitas tersirat dari E adalah B dibagi A plus B. Untuk memahami makna probabilitas dalam konteks investasi, kita perlu membedakan antara dua jenis probabilitas tanpa syarat dan bersyarat. Probabilitas tak bersyarat memenuhi definisi probabilitas yang dinyatakan sebelumnya, tetapi mereka dihitung atau diestimasi secara berbeda dan memiliki interpretasi yang berbeda. Definisi probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat dari A mengingat bahwa B telah terjadi, sama dengan probabilitas gabungan dari A dan B dibagi dengan peluang B. Diasumsikan tidak sama dengan 0. Jadi rumusnya seperti yang ada di gambar. Yang kedua, aturan perkalian untuk probabilitas. Probabilitas gabungan dari A dan B dapat dinyatakan sebagai P dikali A kali B sama dengan P A B kali P kali B. Melanjutkan analisis tentang EPS Bancorp pada tabel 43 telah mencatat distribusi probabilitas untuk EPS Bancorp untuk tahun anggaran berjalan. Data yang tersajikan dalam gambar. Berapa nilai yang diharapkan dari EPS Bancorp untuk tahun anggaran berjalan? EPS sama dengan 0,15 dikali 2,60 ditambah 0,45 dikali 52,45 ditambah 0,24 dikali 2,20 ditambah 0,16 dikali 2,00. Jadi hasilnya $2.3405. Nilai EPS yang diharapkan adalah $2,34. Portofolio pengembalian yang diharapkan dan variansi pengembalian. Pengembalian yang diharapkan atas portofolio adalah sifat nilai yang diharapkan. Yang pertama, nilai harapan dari suatu konstanta dikalikan variabel acak sama dengan waktu konstan dengan nilai harapan dari variabel acak.
Yang kedua, nilai yang diharapkan dari jumlah tertimbang variabel acak. Oke, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Kang Andika. Silakan Kang Andika. Baik, perhitungan pengembalian portofolio yang diharapkan diberikan portofolio dengan N sekuritas. Pengembalian yang diharapkan pada portofolio adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan pada sekuritas komponen. E buka kurung RP tutup kurung sama dengan E buka kurung W1R1 ditambah W2R2 dan seterusnya. Sama dengan W1E buka kurung R1 tutup kurung ditambah W2E buka kurung R2 tutup kurung dan seterusnya. Untuk variasi pengembalian ukuran, variasi pengembalian adalah ukuran penyebaran hasil di sekitar nilai yang diharapkan. Dalam mempelajari variasi pengembalian, kita harus memahami tentang kovariansi dan kolerasi. Kovariansi. Persamaan tersebut menyatakan bahwa kovariansi antara dua variabel acak adalah rata-rata tertimbang probabilitas dari produk silang dari setiap penyimpangan variabel acak dari nilai yang diharapkan sendiri. Daftar lengkap kovariansi merupakan semua data statistik yang diperlukan untuk menghitung variansi pengembalian portofolio. Kovarians yang sering disajikan dalam format persegi yang disebut amatriks kovariansi. Apa sebenarnya efek kovariansi pada varians portofolio? Istilah kovarians menangkap bagaimana pergerakan bersama pengembalian mempengaruhi varians portofolio. Misalnya, pertimbangkan dua saham. Satu cenderung memiliki pengembalian tinggi relatif terhadap pembelian yang diharapkan, ketika yang lain memiliki pengembalian rendah relatif terhadap pengembalian yang diharapkan. Pengembalian pada suatu saham cenderung atau variansi pengembalian pada portofolio seperti variansi unit kevarian sulit untuk ditafsirkan, dan kami akan segera memperkenalkan konsep yang lebih intuitif. Tanda kovariansi pengembalian. Yang pertama yaitu kovariansi pengembalian negatif ketika pengembalian suatu aset di atas nilai yang diharapkan. Pengembalian aset lain cenderung di bawah nilai yang diharapkan. Yang kedua adalah kovarians pengembalian positif ketika pengembalian di sisi yang sama nilai yang diharapkan pada kedua aset cenderung pada waktu yang sama. Yang ketiga adalah kovariansi pengembalian adalah 0 jika pengembalian aset tidak terkait. Selanjutnya kolerasi. Kolerasi adalah bilangan murni, satu tanpa satuan pengukuran, dan penempatan batas pada nilai terbesar dan terkecil yang mungkin. Sifat kolerasi. Yang pertama adalah kolerasi untuk dua variabel acak X dan Y dibagi 1 lebih kurang dari sama dengan buka kurung X, Y, tutup kurung ditambah 1. Kolerasi 0, variabel tidak berkolerasi, menunjukkan tidak adanya hubungan linear garis lurus antar variabel. Yang ketiga adalah kolerasi yang semakin positif menunjukkan hubungan linear positif yang semakin kuat, sampai dengan 1 yang menunjukkan hubungan linear yang sempurna. Yang keempat adalah kolerasi yang semakin negatif, menunjukkan hubungan linear negatif terbalik yang semakin kuat, turun ke -1 yang menunjukkan hubungan linear terbalik sempurna. Terima kasih Kang Andika. Selanjutnya, materi yang keempat akan disampaikan oleh Teh Destia. Rumus yang terdapat pada kolerasi. Yang pertama, probability of the new information given event. Dibagi unconditional probability of the new information dikali prior probability of event. Rumus yang kedua, P dikali event atau information sama dengan P information atau event dibagi P information dikali P event. Selanjutnya, definisi independensi untuk variabel acak.
Dua variabel acak X dan Y independen jika dan hanya jika P dikali X atau Y sama dengan P dikali X dan P dikali Y. Aturan perkalian untuk nilai harapan dari hasil kali variabel acak yang tidak berkorelasi. Nilai yang diharapkan dari produk variabel acak yang tidak berkorelasi adalah produk dari nilai yang diharapkan. E dikali X, Y sama dengan E dikali X, E dikali Y. Jika X dan Y tidak berkorelasi. Selanjutnya, topik dalam probabilitas. Yang pertama adalah formula Bayes. Rumus Bayes adalah metode rasional untuk menyesuaikan sudut pandang kita saat kita menghadapi informasi baru. Diberikan satu set probabilitas sebelumnya untuk suatu peristiwa yang menarik jika Anda menerima informasi baru. Yang kedua, prinsip menghitung atau counting. Dalam prinsip menghitung, pencacahan adalah sumber yang paling mendasar. Prinsip pertama dasar perhitungan adalah aturan perkalian. Dan yang terakhir, aturan perhitungan perkalian. Jika suatu tugas dapat dilakukan dengan tugas kedua, mengingat yang pertama dapat dilakukan dalam N2 cara, dan tugas ketiga, mengingat dua tugas pertama dapat dilakukan dalam N3 cara, dan seterusnya untuk K tugas. Maka banyaknya cara K tugas yang dapat dilakukan adalah N1, N2, N3, dan seterusnya sampai NK. Terima kasih Teh Devia telah memaparkan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Teh Dinda. Silakan Teh Dinda. Oke, yang pertama kita ada multinomial, yaitu banyaknya cara N objek dapat diberi label dengan K label yang berbeda. Dengan N1 dari tipe pertama, N2 dari tipe kedua, dan seterusnya. Rumusnya ada N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial, dan seterusnya hingga K faktorial. Yang kedua ada binomial atau kombinasi, yaitu banyaknya cara N objek dapat diberi label dengan K yang berbeda dengan N1 dari tipe pertama, N2 dari tipe kedua, dan seterusnya. Rumus kombinasi yaitu N kombinasi R, yaitu rumusnya N faktorial dibagi permutasi, yaitu banyaknya cara yang dapat kita pilih dari R benda dari total objeknya bila urutan R objek yang terdaftar tidak masalah. Rumusnya adalah N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Oke, di sini kita punya contoh soal kombinasi. Soalnya, two sequences of 5 moves containing 3 up moves such as U itu up, D itu down, ya. Jadi up, down, dan up, down, result in the same final stock price. At least for an option with a payoff dependent on final stock price, the number, but not the order of up moves in the sequence matters. How many sequences of 5 moves belong to the group with 3 up moves? Jadi di sini itu ada dari dua urutan dari 5 pergerakan dari UUDD dan UDUD itu menghasilkan nilai akhir sama di saham. Tapi yang jadi permasalahannya itu yang dipentingin itu jumlahnya bukan urutannya. Jadi kita bisa pakai rumus kombinasi untuk mencari how many sequence of 5 moves belong to the group with 3 up moves. Solutionnya 5 kombinasi 3 dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 dikali 3 kali 1, 2 kali 1 dibagi 2 dikali 1 dikali 3 kali 2 dikali 1. Hasilnya 120 dibagi 12, yaitu 10 cara. Jadi, kesimpulannya, there are 10 ways of sequences of 5 moves belong to the group with 3 up moves. Oke, lanjut.
Nah, ini adalah contoh soal permutasi. Suppose jurors want to select 3 companies of a group of 5 to receive the first, second, and third place awards for the best annual report. In how many ways can the jurors make the 3 awards? Jadi misalnya ada juri yang mau memilih 3 perusahaan dari 5 kelompok untuk dijadikan juara pertama, juara kedua, dan ketiga. Untuk best annual report, ada berapa cara buat juri untuk menentukan 3 award ini dari 5 company. Nah, karena ini urutannya dipentingkan, ada juara pertama, ada juara kedua, ada juara ketiga, jadi kita pakainya rumus permutasi. Dimasukin ke rumus permutasi, 5P3 sama dengan 5 faktorial, dibagi 5 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, dibagi 2 dikali 1, yaitu 120 dibagi 2, yaitu 60 cara. Jadi kesimpulannya, juri mempunyai 60 cara untuk membuat award tersebut. Baik, terima kasih untuk Akang Teteh yang telah menjelaskan materi sebaik mungkin. Saya, perwakilan dari kelompok 6, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.